Membeli nasi di Pulau Seribu. Selamat datang di presentasi kelompok 7. Pada kali ini kami akan membahas tentang apa itu diksi dan bagaimana diksi itu bekerja atau diterapkan dalam suatu kalimat, serta penjelasan-penjelasan dari diksi itu sendiri yang akan dibahas oleh teman-teman kita yang satu ini. Mari kita saksikan videonya. Tugas kelompok 7 Bahasa Indonesia dengan judul Diksi dan Gaya Bahasa. Nama anggota kelompok: Habib Mutadin, Jordin Alicia Marbun, Riselga Marsalindi Saul, Tobi Pranata, dan Zian. Pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Diksi bukan hanya sekedar memilih yang tepat, tetapi untuk menentukan kata mana yang cocok digunakan dalam kalimat yang maknanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diakui masyarakat. Contohnya kata mati, yang bermakna meninggal, wafat, kembali ke harian Tuhan. Syarat-syarat diksi. 1. Ketetapan pemilihan kata. Indikator ketetapan pemilihan kata antara lain: 1. Mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. 2. Menghasilkan komunikasi puncak atau yang paling efektif tanpa salah penafsiran atau salah makna. 3. Menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai dengan harapan penulis atau pembaca. 4. Menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Dalam ketepatan pemilihan kata terdiri dari beberapa pilihan kata, yaitu 1. Denotatif. Denotatif adalah makna wajar yang sesuai dengan apa adanya. Kedua, konotatif. Konotatif adalah makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial pribadi dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang cakupan maknanya lebih luas atau disebut hipernim. Contoh kata umum adalah melihat. Yang kedua, kata khusus. Kata khusus adalah yang cakupan maknanya lebih sempit atau terbatas atau disebut hiponim. Contohnya, menyaksikan. Sinonim, homofon, dan homograf. Sinonim adalah kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau mirip. Contohnya, muka, paras, wajah, tampang. Homofon adalah kelompok kata yang mempunyai kesamaan bunyi tetapi tulisan berbeda dan maknanya pun berbeda. Contoh, bank, tempat menyimpan uang, dengan bank yang artinya kakak. Homograf. Homograf adalah kelompok kata yang mempunyai kesamaan huruf tetapi pengucapannya berbeda dan maknanya berbeda. Abstrak dan konkret. Kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera disebut kata konkret. Contoh, lemari, kursi, mobil, tampan. Dan jika acuannya sebuah kata tidak mudah diserap panca indera, kata itu disebut kata abstrak. Jargon dan slang. Jargon adalah kata-kata yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, dan kelompok. Contohnya sikon, situasi dan kondisi. Sedangkan slang adalah kata-kata yang tidak baku yang dibentuk secara khas sebagai keputusan keinginan yang berbeda. Jika telah usang, akan muncul kata-kata baru. Contoh, asoy, manatahan, neketehe. Perubahan makna. Ada beberapa jenis perubahan makna yang terdiri dari 1. Generalisasi. Yang kedua, spesialisasi. Yang ketiga, perubahan total. Yang keempat, ameliorasi. Yang kelima, peorasi. Yang keenam, sinestesia. Dan yang ketujuh, asosiasi. Syarat-syarat diksi. Yang pertama, menggunakan ragam baku dengan cermat dan tidak mencampur adukan dengan kata tidak baku yang digunakan dalam pergaulan. Gunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat. Menggunakan kata berpasangan dan berlawanan makna dengan cermat. Menggunakan kata dengan suasana tertentu. Menggunakan kata ilmiah untuk penulisan karya ilmiah dan komunikasi non-ilmiah menggunakan kata populer. Yang keenam, menghindarkan penggunaan ragam lisan atau pergaulan dalam bahasa tulis. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan kata kiasan dan perbandingan yang tepat untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan maksud tertentu. Gaya bahasa berguna untuk menimbulkan keindahan dalam karya sastra atau dalam berbicara. Macam-macam gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa penegasan, yang mana terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, inversi. Gaya bahasa yang berupa susunan kalimat terbalik dari subjek predikat menjadi predikat subjek. Inversi disebut juga susun balik.
Yang kedua, retoris. Retoris adalah gaya bahasa berupa kalimatannya yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, bukankah tugas kalian masih banyak? Yang ketiga, koreksio. Gaya bahasa yang mengoreksi kata-kata yang dianggap salah dengan kata-kata pembentulannya. Contoh, dia sedang tidur. Oh, ternyata sedang di kamar kecil. Yang keempat, repetisi adalah gaya bahasa dengan mengulang-ulang kata atau kelompok kata. Repetisi sering digunakan dalam pidato. Contoh, kita harus berusaha, kita harus belajar, kita harus bisa sehingga kita harus pintar. Yang kelima, paralelisme adalah gaya bahasa dengan pengulangan yang sering dipakai dalam puisi. Paralelisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anafora dan epifora. Selanjutnya, enumeratio adalah gaya bahasa yang menyebutkan beberapa peristiwa saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan. Contoh, bintang-bintang gemerlapan, rembulan bersinar, angin berhembus sepoi-sepoi, malam itu indah sekali. 7. Klimaks adalah gaya bahasa yang mengucapkan beberapa hal secara berturut-turut dan semakin memuncak. Contoh, sejak detik, menit, jam, dan hari ini saya tidak merokok lagi. Yang kesembilan, asidenton. Asidenton adalah gaya bahasa yang menjelaskan beberapa hal sederajat secara berturut-turut tanpa kata penghubung. Contohnya, baju, celana, kaos, sarung, dan kaos kaki dicuci semuanya. Polisidenton adalah gaya bahasa yang menjelaskan beberapa hal sederajat secara berturut-turut dengan kata penghubung. Contoh, buku cerita dan sepatu serta tas dibeli kakak untuk adik. Pleonasme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata tambahan secara berlebihan. Contoh, derito adalah gaya bahasa yang menyembunyikan maksud agar ditebak oleh pembaca atau pendengarnya. Contoh, senang sekali bisa diterima di UGM, kelak kalian dapat merasakannya sendiri. Yang selanjutnya, elipsis adalah gaya bahasa yang menggunakan kalimat elips atau kalimat tidak lengkap. Contoh, ayo tidur, maksudnya ayo anak-anak tidur. Interupsi adalah gaya bahasa yang menggunakan kata atau kelompok kata yang disisipkan untuk menjelaskan sesuatu. Contoh, buku ini yang kucari selama ini, yang kudapatkan dari seorang teman. Yang terakhir adalah exclamatio, di mana gaya bahasa yang menggunakan kata seru. Termasuk kata seru diantaranya yaitu aduh, dan sebagainya. Gaya bahasa perbandingan. Tropen adalah gaya bahasa yang menggunakan kata atau istilah lain dalam istilah sejajar. Contoh, pikirannya melambung tinggi sejajar dengan memikirkan yang hebat-hebat. Simbolik adalah gaya bahasa yang menggunakan perbandingan simbol atau lambang, benda, binatang, atau tumbuhan. Contoh, lintah darat. Harus dibasmi. Berikutnya ada antonomasia. Antonomasia adalah gaya bahasa yang menggunakan kata atau sebutan tertentu untuk menggantikan nama orang atau sebaliknya. Kemudian ada alusio. Alusio adalah gaya bahasa yang menggunakan ungkapan, peribahasa, atau sampiran pantun secara lazim. Selanjutnya ada litotes. Litotes adalah gaya bahasa yang menggunakan kata berlawanan untuk merendahkan diri. Selanjutnya ada hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Berikutnya ada perifrasis. Perifrasis adalah gaya bahasa yang menggunakan suatu kata atau kelompok kata dengan kata atau kelompok kata lain. Selanjutnya ada personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda mati seolah-olah benda hidup atau bernyawa. Selanjutnya ada sinokdoke. Sinokdoke adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian, tetapi yang dimaksud ialah seluruh bagian atau sebaliknya. Sinokdoke terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada pars pro toto dan totem pro parte. Pars pro toto adalah gaya bahasa yang menyatakan sebagian, tetapi untuk seluruh bagian. Dan totem pro parte adalah gaya bahasa yang menyatakan seluruh bagian untuk sebagian. Selanjutnya ada metonimia. Metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan suatu nama barang, tetapi yang dimaksud ialah benda lain. Berikut ada alegori. Alegori adalah gaya bahasa yang membandingkan kehidupan manusia dengan alam secara utuh. Kemudian ada metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang menggunakan kata atau kelompok kata dengan arti bukan sesungguhnya untuk membandingkan suatu benda dengan benda lain. Yang terakhir ada simile. Simile adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata perbandingan antara lain seperti bab umpama, laksana, dan bagaikan. Berikut adalah gaya bahasa pertentangan. Yang pertama ada paradoks. Paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung dua pernyataan saling bertentangan, tetapi mengandung kebenaran. Selanjutnya ada antitesis. Antitesis adalah gaya bahasa yang menggunakan paduan harta dengan arti bertentangan. Yang ketiga ada anakronisme. Anakronisme adalah gaya bahasa yang pernyataannya tidak sesuai dengan peristiwa. Dan yang keempat ada kontradiksio. Kontradiksio adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan. Yang kelima ada okupasi. Okupasi adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang memiliki tujuan untuk melakukan bantahan. Selanjutnya ada gaya bahasa sindiran. Yang pertama ada ironi. Ironi adalah gaya bahasa sindiran yang halus.
Dan yang kedua ada sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa sindiran yang agak kasar. Dan yang ketiga ada sarkasme. Sarkasme adalah gaya bahasa sindiran yang sangat kasar. Yang terakhir ada innuendo. Innuendo adalah gaya bahasa sindiran yang mengecilkan kenyataan sebenarnya. Selanjutnya ada idiom dan ungkapan idiomatis. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Seperti misalnya gulung tikar, adu domba, muka tembok, itu semua tidak boleh dipertukarkan susunannya menjadi tikar gulung, domba adu, tembok muka, karena 3 kelompok kata yang terakhir bukan idiom. Berikut ada 2 contoh kata yang belum idiomatik. Yang pertama, polisi bertemu maling. Yang kedua, berita selengkapnya dibacakan Tiara Indrian. Seharusnya polisi bertemu dengan maling. Yang kedua, seharusnya berita selengkapnya dibacakan oleh Tiara Indrian. Jadi, kesimpulan dari pembahasan diksi dan gaya bahasa adalah kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama bagi seorang pengarang maupun untuk penulisan gagasan serta ungkapan. Penguasaan dalam mengolah kata juga menjadi faktor penting untuk menghasilkan tulisan yang indah dan enak dibaca, sehingga makna dengan tepat pada setiap pilihan kata yang ingin disampaikan. Diksi adalah kemampuan penulis untuk mendapatkan kata agar dalam pembacaan dan pengertiannya tepat. Dan gaya bahasa merupakan keahlian untuk menulis indah dan unik. Gaya bahasa yang digunakan seseorang bertujuan untuk mengungkapkan pikiran yang dapat mencerminkan jiwa dan kepribadian pengarang. Majas. Majas adalah bahasa kias atau pengungkapan gaya bahasa yang dalam pemakaiannya bertujuan untuk memperoleh efek-efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung irian terbang lewat Jati Asih. Cukup sekian dan terima kasih.